Sudah kelihatan ya? Terlihat, Bu. Terlihat. Lihat, Bu. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan hari ini kita melanjutkan pertemuan yang sebelumnya ya. Sebelumnya kita membahas tentang bilangan kompleks. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke aplikasinya? Halo? Belum. Cuman kemarin saya waktu ngelihat videonya itu yang belum paham itu masih yang tentang itu, Bu, yang fungsi hiperbolik. Cuman masih coba ngulang-ulang lagi, Bu, lagi dipahamin kembali. Oke, ya. Oke. Kalau gitu kita langsung aja ya pembahasan materi selanjutnya. Nanti kalaupun memang setelah Mas Dita mengulang-ulang masih ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan by WA saja ya Mas ya. Baik, Bu, terima kasih. Pertemuan selanjutnya. Oke, materi selanjutnya, materi hari ini kita akan membahas aplikasi bilangan kompleks dalam fisika. Jadi kalian kemarin sudah membahas ya bilangan kompleks yaitu Z sama dengan X plus Y. Bentuk umumnya kan ini. Nah, sekarang kita aplikasikan ke dalam fisika. Nah, aplikasi pertama itu bisa kita terapkan di kinematika. Jadi kalau misal pada partikel yang bergerak pada bidang XY, jadi partikelnya bergerak pada bidang XY, nah sehingga posisi XY-nya ini merupakan fungsi T, jadi X, Y-nya ini merupakan fungsi T, misal diberikan seperti ini. Nilai T-nya itu adalah X plus Y sama dengan I plus 2T per T min I. Nah, bentuk I plus 2T per T min I itu kan belum dalam bentuk bilangan kompleks ya, tapi kan terdiri dari bilangan kompleks karena ada bilangan imajiner dan juga bilangan nyatanya. Nah, kemudian untuk mencarinya, kalian harus mengubah terlebih dahulu posisinya, yaitu dalam bentuk fungsi T-nya sendiri. Jadi kalau misal seperti ini, Tx plus Y-nya adalah itu, berarti kalian harus mengalihkan dengan pembilangnya ya. Berarti kan pembilangnya yang sama seperti kalian kalau disuruh mencari nilai dari suatu persamaan pada pecahan. Berarti kan kalian harus mengalihkan dengan nilai pembilang yang berlawanan dengan yang aslinya. Sehingga nilai T-nya itu sama aja dengan I plus 2T per T min I ditambah dengan pengali dari pembilangnya, yaitu T plus I per T plus I. Nah, setelah dikalikan masing-masing untuk pembilang dan juga penyebutnya, maka nanti kalian akan mendapatkan langsung nilainya ini. 2T kuadrat min 1 plus I kalikan 3T per T kuadrat plus 1. Sehingga bentuk dari posisi fungsi T-nya tadi, jadi ini adalah Z fungsi T-nya, itu adalah 2T kuadrat min 1 per T kuadrat plus 1 ditambah I 3T per T kuadrat plus 1. Jadi ini yang untuk sumbu Y-nya, yang ini adalah sumbu X-nya untuk suatu posisi. Jadi ini merupakan posisi dari suatu partikel yang bergerak pada bidang XY yang dinyatakan dalam bentuk bilangan kompleks. Nah, pada T sama dengan 0, jadi ketika kalian disuruh mencari pada saat waktunya itu sama dengan 0, dicari posisi nilai X-nya, posisi dari partikelnya itu bagaimana sih? Berarti kan ketika nilai T-nya itu sama dengan 0, berarti kan X-nya itu adalah min 1 dan juga Y-nya 0. Berarti posisi pada waktu T-nya itu sama dengan 0, itu adalah min 1,0. Itu posisinya. Kemudian kalau misal pada T sama dengan 1, pada saat T sama dengan 1, tinggal disubstitusikan saja nilai T-nya, sehingga didapatkan bahwa nilai X-nya itu adalah setengah dan juga Y-nya adalah 3/2. Berarti posisi dari partikel ketika waktunya itu T-nya sama dengan 1 itu adalah setengah koma 3/2. Ini untuk nilai X-nya. Artinya apa? Pada setiap saat T-nya waktunya itu adalah 0, 1, 2, 3.
dia akan selalu bergerak mengikuti sumbu X dan juga sumbu Y-nya pada suatu bidang. Jadi kalau dari ini untuk mencari nilai, jadi kalau kalian sudah menetapkan bahwa itu posisinya adalah X, Y, berarti kalian bisa mencari nilai untuk mencari kecepatan dan juga percepatannya. Untuk kecepatan sendiri, kecepatan kompleksnya yaitu karena tadi Z-nya adalah X plus Y, berarti kecepatan kompleksnya itu kan kalau berdasarkan perumusan, kalau kalian masih ingat, kalian pernah membahas tentang skalar, besaran skalar dan vektor pada GLB dan juga GLBB. Kalau misal suatu fungsinya itu diketahui dalam fungsi T, berarti kan kecepatannya merupakan turunan pertama dari fungsi T-nya kan. Nah, cuman bedanya kalau di sini itu kalian menggunakan posisi pada bilangan kompleks. Sehingga kecepatan kompleksnya itu karena turunannya terhadap T, sebentar, ada yang masuk. Oke. Jadi karena kecepatannya itu adalah fungsinya dalam T, itu merupakan turunan pertamanya. Sehingga nilai dz-nya per dt itu sama aja dengan dx per dt plus I dy per dt. Jadi ini merupakan turunan pertama dari bilangan kompleks posisi. Sehingga untuk besarnya V ataupun kecepatan kompleksnya itu bisa dicari dengan menggunakan akar dari turunan pertama X kuadrat ditambahkan dengan turunan pertama dari fungsi Y kuadrat, atau bisa jadi kalian untuk mencari besarnya nilai V itu menggunakan nilai absolut dari kecepatan turunan pertama dari posisinya, yaitu ini, yaitu akar dari nilai kompleksnya dz per dt dikalikan konjugatnya. Jadi kalau misal yang ini adalah dx per dt plus I dy per dt, maka yang ini konjugatnya, jadi positif berubah menjadi negatif. Ini yang dimaksud sebagai konjugat dari suatu bilangan kompleks. Nah, untuk percepatan kompleks itu juga sama saja, karena tadi posisinya sudah X sama dengan Z sama dengan X plus Y, maka untuk percepatan kompleksnya itu juga merupakan turunan keduanya, yaitu d kuadrat Z per dt kuadrat. Karena turunan kedua, maka besarnya itu bisa dicari dengan ini, akar dari fungsi turunan kedua X T dikuadratkan ditambah dengan fungsi dari Y-nya d kuadrat Y per dt kuadrat dikuadratkan. Atau bisa jadi dengan mencari nilai absolut dari percepatan kompleksnya yang ini, yaitu dengan mencari nilai konjugatnya. Gitu. Jadi akar dari fungsi percepatan kompleks dikalikan konjugat dari percepatan kompleksnya. Nah, contohnya misal seperti ini, carilah nilai kelajuan dan percepatan benda jika diketahui posisi benda berada Z sama dengan I plus 2T per T min I. Jadinya bagaimana? Kalau tidak salah ya Bu, Z sama dengan I plus 2T per T min I dikali T plus I per T plus I, bukan Bu? Iya, jadi kalian harus mencari, masih ada yang masuk ya. Oke, berarti kan nilai Z-nya itu adalah I plus 2T per T min I itu dikalikan dengan T plus I per T plus I. Nanti didapat ya nilainya berapa, kemudian dicari nilai dz dan juga dz per dt-nya dan juga d kuadrat z per dt kuadrat. Ini untuk fungsi yang di kecepatan kompleksnya, dan ini untuk yang percepatan kompleksnya. Seperti itu. Tapi ini kayaknya sama ya dengan nilai yang ini.
Nah, jadi kalau misal seperti ini, kan kalian sudah dapat ya nilainya ini. Bentar, ada yang join. Oke, jadi kan kalau sudah dapat seperti ini, kalian kan tinggal melanjutkan saja ya. Berarti bagaimana persamaannya? Karena tadi Z sama dengan X plus IY, yaitu X-nya kan ini 2T kuadrat min 1 per T kuadrat plus 1. Berarti ini diturunkan terhadap fungsi T-nya terlebih dahulu. Berapa? Itu ya. Jadi kalau misal saya tuliskan di sini nilai X-nya X-nya adalah 2T berapa ini tadi? 2T 2T kuadrat min 1 2T kuadrat min 1 per T kuadrat min 1, kemudian nilai Y-nya T kuadrat plus 1 ya, 3T T kuadrat plus 1. Ini T 3T per T kuadrat plus 1 plus. Oke, berarti kan kalian harus mencari nilai X-nya ini, turunannya terhadap X-nya terhadap T-nya bagaimana. Berarti kalau seperti ini kan bisa diturunkan ya. Dengan apa turunannya? Masih ingat tidak kalau turunan dengan pecahan seperti apa? Kalau misal Y-nya itu adalah U per V, berarti Y aksennya adalah U aksen V min U aksen V min U V aksen per V aksen U per U V kuadrat bukan Bu. Nah, per V kuadrat. Berarti kalian harus mencari kan turunan pertamanya ini untuk masing-masing di sumbu X dan juga sumbu Y-nya. Oke, setelah dapat baru kalian bisa mencari nilai V-nya. Nilai kecepatan kompleksnya berapa? Besarnya ya. Besarnya berarti kalian harus mendapatkan nilai angkanya itu berapa. Gitu. Nanti sama aja dengan percepatan kompleksnya. Kalau percepatan kompleks berarti kan dia turunan kedua dari fungsi yang ini. Yang Y aksen berarti turunan keduanya berapa? Hasil dari turunan pertama itu diturunkan ke turunan keduanya. Baru nanti didapatkan besarnya percepatan kompleks. Oke, ini nanti silahkan diselesaikan untuk sebagai tugas ya. Nanti dikumpulkan minggu depan melalui e-learning. Oke. Bisa ya, silahkan tinggal melanjutkan saja. Bu izin bertanya. Kelajuan dan juga percepatannya. Bu maaf, Bu izin bertanya. Ya. T min I kali T plus 1 itu bukannya hasilnya T min I dikuadratkan ya Bu? Yang mana Mbak? Slide pertama? Iya. Sebentar Pak. Pindah dulu. Sebentar. Yang mana? Yang bagian penyebutnya Bu. Yang ini, T min I kalikan T plus I ini. Iya Bu, itu masih bingung kenapa hasilnya T kuadrat plus 1. Nah, itu sebenarnya kan ini itu kan adalah T kuadrat min I kuadrat ya. Iya tidak? Oke. Nah, min I kuadrat itu berapa nilainya? I itu berapa? Akar min nilainya kan adalah min 1 ya. Karena I kuadrat.
Kalau I sendiri itu kan adalah akar min 1. Jadi kalau I kuadrat nilainya berapa? Min 1. Sehingga min 1 kalikan min jadinya adalah plus 1. Tuh. Oke, sampai sini Mbak? Paham? Baik, Bu. Paham, terima kasih. Iya, sama-sama. Gitu ya. Jadi karena nilai bilangan kompleks itu I-nya adalah akar min 1, berarti kuadratnya kan hasilnya adalah min 1. Oke, ini nanti silahkan jadikan tugas. Nah, yang kedua untuk yang di kinematika. Jadi kalau misal pada sistem koordinat kartesian 2 dimensi, bidang kompleks itu bisa digunakan untuk mendeskripsikan gerak dari suatu benda. Jadi ketika Z-nya itu tadi menyatakan posisi suatu benda, jadi ini menyatakan suatu posisi benda, maka posisinya itu akan berubah setiap saat, makanya dinyatakan dengan Z fungsi T. Jadi misalnya kalau posisi benda dinyatakan dengan Z sama dengan 5 Euler I omega T, di mana omeganya adalah suatu konstanta. Nah, kalau ditanyakan laju, besar, kecepatan, dan juga deskripsi gerak bendanya bagaimana? Berarti untuk mencari nilai kecepatan dan juga percepatannya, itu kan merupakan turunan pertama. Tadi sudah dibahas sebelumnya ya, contohnya sebelumnya. Jadi ketika laju geraknya ataupun kecepatan gerak bendanya itu merupakan turunan pertama dari fungsinya. Fungsi bilangan kompleks posisinya. Sehingga V-nya itu adalah dz per dt. dz per dt. Sehingga turunan dari 5 Euler I omega T itu kan adalah 5I omega Euler I omega T. Sehingga sama aja dengan apa? I omega Z. Kenapa I omega Z? Karena tadi nilai Z-nya adalah 5 Euler I omega T. Gitu. Sama hanya untuk percepatan, karena dia merupakan turunan keduanya ataupun turunan pertama dari kelajuan, berarti dv per dt-nya itu adalah ini 5i omega Euler I omega T itu diturunkan adalah min 5 omega kuadrat Euler I omega T sama dengan min omega kuadrat Z. Nah, nilai I itu jangan sampai bingung ya, karena nanti ini kan turun lagi, dia diturunkan. Sehingga didapatkan nilai I kuadrat. I kuadrat itu sama aja dengan nilai min 1. Seperti itu. Jadi dari percepatan gerak benda, nanti percepatan gerak benda itu sama aja dengan konstanta yang dikalikan dengan posisi benda. Nah, inilah nanti yang menunjukkan bahwa suatu geraknya itu merupakan gerak harmonik. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Paham tidak? Bisa dijelaskan kembali yang percepatan? Oke, yang percepatan itu kan turunannya seperti ini. Kalau misal saya tuliskan lagi ya. Ini ya. Ini kan sama aja dengan 5I. Ini kan turun kembali ya. Berarti kan 5I omega. Yang ini masih tetap. Terus dikalikan dengan I omega. Karena kan I omega T. Berarti kan I dia turun. Turunannya I omega dikalikan Euler I omega T. Hasilnya itu kan sebenarnya adalah 5 I kuadrat omega kuadrat Euler I maaf sebentar. Ini enggak cukup ya. Jadi kalau misal saya tuliskan seperti ini 5 I kuadrat omega kuadrat Euler I omega T. Nah, nilai ini tadi karena I kuadrat itu sama aja dengan min 1, berarti kan min 5 omega kuadrat Euler I omega T. Nah, nilai 5 dengan Euler I omega T itu kan tadi sama aja dengan nilai Z-nya. Sehingga sama aja dengan min omega kuadrat Z. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke.
Oke, selanjutnya yaitu yang kedua selain kinematika adalah analisis rangkaian AC. Jadi kalau pada rangkaian arus bolak-balik terdapat rangkaian resistor, kemudian induktor, kapasitor. Jadi nanti ketika arus total yang mengalir dalam rangkaian itu dinyatakan dalam bentuk fungsi harmonik I sama dengan I0 sin omega T, maka kita bisa mencari beda dari tegangan masing-masing pada resistor, kemudian induktor, dan juga kapasitor. Jadi kalau berdasarkan hukum Ohm yaitu VR sama dengan I kalikan R, maka hubungan antara untuk tegangan pada induktor ataupun kapasitor ini sebenarnya juga mengacu pada hukum Ohm, yaitu nilai VL-nya pada tegangan induktornya adalah L dikalikan DI per DT. Sedangkan pada tegangan pada kapasitor itu adalah dVc per dt sama dengan I per C. Sehingga untuk mencari nilai VC-nya, tegangan pada kapasitornya itu adalah 1/C integral I dikalikan dt. Nah, tadi kemudian yang diketahui bahwa untuk arusnya itu kan dinyatakan dalam bentuk bilangan kompleks ya, yaitu I sama dengan I0 sin omega T, di mana nilai sin omega T itu diubah dalam bentuk bilangan kompleks adalah Euler I omega T. Kalau cos omega T itu kan adalah Euler min I omega T. Sehingga kalau sudah didapatkan seperti ini dengan mengacu hukum Ohm, nanti kalian bisa mencari nilai tegangan pada resistor, kemudian tegangan pada induktor, dan juga tegangan pada kapasitor. Sehingga VR-nya ini karena nilai R kalikan I berarti RI0 Euler I omega T. Padahal nilai ini itu kan sebenarnya sama aja dengan nilai arusnya, I-nya. Nah, VL-nya juga sama, LDI per DT, berarti turunan arus terhadap waktunya, yaitu DI0 Euler I omega T, berarti I omega L, I0 Euler I omega T, yang ini adalah I, sehingga bisa dituliskan I omega Li. Untuk kapasitor juga sama, 1/C I0 Euler I omega T dt. Berarti kan ini karena integral ya, integral I0 Euler I omega T, berarti 1/I omega C kapasitornya I0 Euler I omega T, atau bisa dituliskan jadi 1/I omega C dikalikan I. Nah, untuk mencari tegangan totalnya dari ketiga komponen, karena tadi dalam bentuk seri ya, karena dirangkai dalam bentuk seri, berarti untuk tegangan totalnya itu kan adalah ini, VR, VL plus VC, total dari keseluruhannya, yaitu RI plus I omega Li plus 1/I omega C kalikan I. Atau bisa dituliskan I-nya dikeluarkan, itu kan jadi R plus I omega L min 1 omega C, dimana nilai ini itu sama aja dengan nilai Z atau yang disebut sebagai impedansi atau kompleks pada rangkaian RLC seri. Sehingga untuk hambatan efektif pada komponen induktornya dinamakan sebagai reaktansi induktif XL, yaitu XL sama dengan VL per I. Jadi ini sebenarnya sama aja dengan turunan dari hukum Ohm-nya ya, V sama dengan IR untuk resistornya. Nah, sekarang reaktansi induktifnya XL-nya adalah VL per I, karena tadi VL per I-nya itu kan sama aja dengan I omega L. Sedangkan untuk hambatan efektifnya pada komponen kapasitornya, jadi reaktansi kapasitifnya itu adalah XC sama dengan VC per I. Sehingga sama aja dengan 1/I omega C atau sama aja dengan min I per omega C. Gitu. Jadi hambatan efektif ataupun yang disebut sebagai reaktansi induktif dan juga reaktansi kapasitif ini sebenarnya juga berasal dari sini nilainya, gitu. Sehingga dari sini
kalian juga bisa mencari nilai impedansi totalnya ataukah hambatan totalnya yang disebut sebagai nilai Z. Karena tadi untuk masing-masingnya sudah dinyatakan ya bahwa untuk nilai R1-nya itu adalah R, R2-nya adalah XL, sedangkan R3-nya adalah XC. Jadi kan sama aja dengan V sama dengan IR. Ini untuk resistor. Berarti VC itu kan sama dengan I kalikan XC. Kemudian VL reaktansi induktifnya adalah I kalikan XL. Makanya tadi reaktansi induktifnya itu sama aja dengan VC per I. Sedangkan untuk yang induktifnya itu adalah VL per I. Seperti itu. Sehingga untuk hambatan total ataupun impedansi totalnya itu karena dia seri berarti nilai R1 hambatannya itu tinggal dijumlahkan saja R1 plus R2 plus R3 sehingga didapatkan nilainya adalah ini R plus I omega L min seper omega C. Berarti fungsi nilai Z hambatan totalnya ataupun impedansi totalnya ini juga dalam bentuk bilangan kompleks. Yang imajiner ini yaitu yang untuk nilai induktif dan juga kapasitifnya seperti itu. Nah, saya kecepatan tidak ya untuk menerangkannya? Tidak, Bu. Oke. Selanjutnya jadi kalau tadi kalian sudah mendapatkan ya, karena tadi nilai hambatan total ataupun impedansi totalnya ini dalam bentuk bilangan kompleks, berarti untuk mencari nilai besarnya impedansi itu adalah dengan mencari nilai absolut dari nilai Z-nya, yaitu akar R kuadrat plus omega L min seper omega C kuadrat. Jadi dari nilai Z-nya tadi dikalikan dengan konjugat dari hambatan totalnya, nanti didapatkan ini. Ini untuk besar impedansi pada rangkaian serinya, RLC seri gitu. Oke. Kemudian kalau misal untuk ketiga komponennya itu disusun secara paralel, maka impedansi totalnya itu diperoleh sama seperti dengan susunan pada paralel. Jadi kalau tadi ini R1-nya itu sama dengan R, R2-nya adalah XL, kemudian R3-nya adalah XC karena susunannya dalam bentuk paralel, berarti untuk hambatan total atau impedansi totalnya itu sama aja dengan seper Z sama dengan seper R1 plus seper R2 plus seper R3. Berarti kan ini bentuknya juga nanti seperti ini nilai Z-nya untuk hambatan kompleks totalnya pada susunan paralel. Nah, sehingga nanti didapatkan untuk besarnya nilai hambatan total secara paralel adalah ini. Ini hasilnya dari menggunakan nilai absolut dari fungsi Z-nya. Seperti itu. Jadi kita mencari nilainya dan juga dikalikan dengan konjugatnya. Oke, sampai sini. Terus kemudian nanti silahkan ini tugas keduanya ya, latihan keduanya. Jadi pada rangkaian yang terdiri dari R dan juga L, ini seri. Jadi yang ini seri terus di paralel dengan yang kapasitor. Nah, silahkan dicari nilai impedansi dari rangkaian ini. Ini merupakan tugas kedua ya. Jadi latihan nomor 2. Tugas pertama, tapi ini merupakan nomor 2. Tadi yang nomor 1 itu adalah yang kinematika. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu untuk yang rangkaian analisis rangkaian RLC. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, Iya. untuk tugasnya kan ada latihan ada 2, Bu. Itu dikumpulnya kapan ya, Bu? Minggu depan, Mbak. 1 minggu ya penyelesaiannya. Oh, baik, Baik, Bu. Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama.
Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir adalah aplikasi pada optik ataupun gelombang. Jadi kalau pada optika untuk gelombang cahaya itu biasanya direpresentasikan dalam bentuk fungsi sinus ataupun kosinus. Jadi bisa dalam bentuk fungsi sinus ataupun kosinus. Jadi fungsi sinus ini nanti yang akan dituliskan itu dalam bentuk eksponensial kompleks. Tadi kan sin omega t jadinya adalah Euler I omega t. Seperti itu, berarti kita nanti mencari nilainya dari Eulernya itu bedanya. Nanti kemudian jadi misalnya seperti ini. Kalau suatu berkas cahaya itu dinyatakan dalam bentuk fungsi sin t dan berkas lainnya ini memiliki beda fase, misalnya adalah suatu delta ya. Maka untuk deretnya pada fungsi sinnya itu bisa dituliskan seperti ini. Sin t, sin t plus delta, atau ini merupakan beda fasenya. Kemudian sin kalikan t plus 2 delta, dan seterusnya. Ini merupakan berkas-berkas yang bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi sinusnya. Jadi kalau untuk permasalahan optik ataupun gelombang. Jadi kalau ingin dicari nilai superposisinya dari seluruh fungsi gelombang, maka bisa dilakukan dengan mudah dengan merepresentasikan eksponensial kompleks tadi. Nah, karena fungsi gelombangnya itu dinyatakan dalam bentuk fungsi sinus, maka fungsi sinusnya itu merupakan bagian imajiner dari fungsi eksponensial kompleks, yaitu Euler I kalikan T. Artinya nanti superposisi fungsi sinusnya itu bisa diperoleh dengan mengambil bagian dari imajinernya. Jadi tadi bisa diubah menjadi sin T-nya adalah Euler IT ditambah Euler I kalikan T plus delta ditambah Euler I kalikan T plus 2 delta dan seterusnya. Sehingga deret tadi itu bisa dituliskan, jadi karena tadi adalah Euler I T plus delta, itu bisa diubah menjadi Euler IT dikalikan Euler I delta. Jadi setelah dikalikan atau diubah menjadi seperti ini, kita bisa mengeluarkan nilai Euler I T-nya, yaitu ini. Sehingga yang bagian belakang itu kan 1 plus Euler I delta ditambah Euler I 2 delta ditambah Euler I 3 delta, ini kan sama aja dengan suatu deret ya. Artinya nanti deret tersebut itu bisa berupa deret geometri dengan suku awalnya itu adalah Euler IT. Dan perbandingan antara suku yang berurutan itu disebut sebagai rasionya. Sama aja dengan nilai Euler I delta. Sehingga kalau diketahui misal deret geometri di mana suku awalnya itu adalah A, Euler IT, dan rasionya itu kan merupakan perbandingan ya antara suku yang berurutan yaitu sebelumnya dan yang sebelumnya dengan suku yang sesudahnya, sehingga mempunyai bagian nilai Sn untuk deret geometri itu jumlah keseluruhannya kan adalah A kalikan 1 min R pangkat N per 1 min R. Sehingga untuk jika terdapat N berkas, beberapa berkas gelombang, maka jumlah bagiannya adalah seperti ini. Nilai Sn sama dengan Euler IT 1 min Euler IN delta per 1 min Euler I delta. Gitu ya. Jadi nilai rasionya itu adalah ini, Euler I delta, sedangkan suku awalnya nilai A-nya itu adalah Euler IT. Sehingga bisa disederhanakan bahwa untuk nilai 1 min Euler IN deltanya itu kan jadinya seperti ini. Kalau dituliskan Euler IN delta per 2 dikalikan Euler min IN delta per 2 dikurangi IN delta per 2. Nah, sedangkan untuk 1 min Euler I deltanya itu bisa dituliskan seperti ini. Sama halnya dengan yang di atas ya. Jadi nanti bisa diperoleh bahwa nilai Sn-nya itu adalah Euler I T ditambah N min 1 delta per 2 dikalikan sin N delta per 2
per sin delta per 2. Jadi kalau misal diambil bagian imajinernya, itu nanti hasil superposisi dari fungsi sinusnya itu adalah ini. Sin T ditambah N-1 per 2 kalikan delta dikalikan sin N delta per 2 per sin delta per 2. Jadi nanti ketiga contoh sebenarnya untuk penggunaan bilangan kompleks itu bisa terlihat bahwa representasi dari bilangan kompleks dari fungsi harmonik yaitu sinus ataupun kosinusnya itu akan membantu untuk menyederhanakan kesulitan matematik pada operasi aljabar fungsi harmoniknya gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ada, Bu. Oke, untuk materi hari ini itu saja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, materi hari ini itu saja dulu. Kita lanjutkan minggu depan materi selanjutnya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.